Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Tema renungan kita pada hari ini berjudul Karunia-karunia yang lebih penting. Bacaan diambil dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-31 yang demikian. Jadi, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Namun, aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Pak Pendeta, apakah setiap orang Kristen harus bisa berbahasa roh? Tanya salah seorang pemuda beberapa waktu lalu. Saya menjawab tegas, tidak. Saya kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa yang disebut sebagai karunia-karunia roh adalah pemberian Roh Kudus bagi setiap orang percaya yang wujudnya bisa bermacam-macam. Juga bahwa karunia roh diberikan untuk kepentingan bersama, bukan sebagai cap atau stempel bahwa seseorang cukup beriman, dan bukan pula untuk kepentingan pribadi. Bahkan Rasul Paulus pernah menegaskan bahwa karunia bahasa lidah atau bahasa roh sebaiknya digunakan hanya jika ada yang bisa menafsirkannya. Jika tidak, lebih baik orang itu berdiam diri. Karunia roh haruslah digunakan untuk membangun jemaat, bukan untuk menonjolkan pencitraan iman seseorang. Lalu, yang mana di antara karunia-karunia roh itu yang paling penting? Jawabnya, bukan karunia yang mana, namun bagaimana karunia-karunia itu digunakan di tengah jemaat. Nubuat itu penting kalau disampaikan dengan cara yang membangun, bukan menghakimi. Karunia untuk memberi kesembuhan itu penting jika digunakan dengan motivasi untuk menolong, bukan mencari keuntungan. Karunia hikmat dan pengetahuan itu penting jika disajikan dengan lemah lembut dan lembah manah, bukan dengan sikap sombong atau merasa diri lebih baik. Itulah mengapa Paulus mengajarkan ada jalan lain yang lebih utama. Jalan yang lebih utama itu adalah kasih. Karunia sehebat apapun tidaklah berguna jika ditampilkan dalam sikap tinggi hati dan egois. Sebaliknya, karunia roh sesederhana apapun, jika didasari, dilayankan, dan ditujukan dengan kasih, itu menjadi karunia yang paling penting bagi jemaat. Amin.